pengaruh sugesti yang dalam hidup itu apa yang sebenarnya? Oke Mas, sugesti itu sebenarnya berperan hampir 100% dalam hidup kita ataupun dalam kehidupan manusia. Karena secara tidak disadari sebenarnya kita itu hidup dalam pengaruh sugesti. Sebagai contoh, kita sakit, terus kita pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, di saat kita pergi ke suatu tempat itu sebenarnya kita sudah tersugesti. Tersugesti itu dengan keyakinan kita kalau kita datang ke orang tersebut atau tempat tersebut kita akan mendapatkan kesembuhan. Itu sebenarnya sudah sugesti. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan sugesti sebenarnya. Kayak kita menyuruh anak kita saja itu sebenarnya sudah sugesti. Nah, kita ada benar salah itu sebenarnya juga sugesti. Sampai-sampai kita kalau berbuat ini kita melakukan dosa dan kita nanti masuk ke neraka itu sebenarnya juga sugesti. Jadi pengaruh sugesti dalam kehidupan manusia itu kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan bisa menciptakan kesuksesan dalam diri manusia itu berasal dari sugesti. Sugesti apa? Sugesti pikiran kita. Itu namanya menjadikan program diri. Program diri pun dari sugesti itu sendiri sebenarnya. Makanya orang itu seneng, tidak seneng, susah, bahagia, itu tergantung sugesti pikirannya bagaimana menyikapi dalam hidup ini. Cita-cita itu kan sugesti sebenarnya Mas. Kita pengen jadi ini kan kita pengen, itu masih sugesti. Jadi motivasi dalam hidup kita, oh berarti kita kalau besar saya harus jadi ini, kan itu sebenarnya juga sugesti. Makanya diajarkan dari balita. Dari kecil kita sudah diajari bermain sugesti ataupun bermain pikiran untuk memotivasi agar dalam hidup kita itu memiliki tujuan yang pasti ataupun setidaknya kita bisa meraih impian ataupun sugesti yang kita tanamkan dari kecil itu tadi. Makanya sugesti itu sangat penting. Kita hidup harus, bukan tidak harus memiliki sugesti ataupun motivasi dalam hidup kita. Sebagai contoh, tahun 2023 saya harus memiliki ini, saya harus mencapai pencapaian ini, usaha saya harus seperti ini. Itu sebenarnya sugesti yang diubah menjadi energi positif yang di situ menjadi motivasi dalam hidup kita. Makanya sangat penting. Hidup itu terpengaruh oleh sugestinya masing-masing. Bahkan sugesti itu bisa menjadi motivasi, juga bisa menjadi belenggu dalam diri sendiri. Menjadi belenggunya apa? Menjadi pembatas ruang gerak kita sendiri. Karena apa? Karena sugesti kita. Kalau ke tempat ini, wah sana ada hantunya, saya takut. Sudah menjadi blok ataupun membatasi ruang gerak kita sendiri. Sebenarnya itu juga sugesti. Tempat itu jadi angker, tidak angker itu karena sugestinya. Sugesti dari apa? Masyarakat di sekitar itu karena sudah ngomong di situ itu angker. Di situ itu ada ini, ada ini, ada ini, ada makhluk ini, ada itu juga sugesti. Bahkan sebenarnya proses pembukaan cakra, pembukaan kundalini, pembukaan tenaga dalam itu sugesti murni. Makanya kita tidak bisa terlepas dari sugesti dalam hidup kita. Doa itu aja mensugesti diri kita sendiri. Jadi menanamkan program dalam pikiran kita bagaimana kita bisa akhirnya mewujudkan apa yang kita program sendiri dalam diri kita. Makanya untuk sukses, untuk kaya, untuk makmur, untuk kejayaan hidup kita itu tergantung sugesti kita bagaimana. Orang yang usahanya bangkrut
terus dia jadi terpuruk. Itu karena dia tersugesti dengan dirinya sendiri, karena dia sudah merasa down ataupun merasa hancur dalam dirinya. Itu juga sugesti diri. Makanya untuk mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin wujudkan, pandai-pandailah mensugesti diri sampean sendiri. Ubahlah energi-energi negatif dalam diri kita, energi alam bawah sadar diri kita. Kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita jadikan kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Kita sugestikan dalam pikiran kita menjadi sebuah program dalam otak kita, sehingga kedepannya kita memiliki sebuah tujuan dalam hidup kita. Itu sebenarnya kekuatan sugesti. Kekuatan sugesti itu tidak ada ukurannya, Mas. Itu bahkan bisa mewujudkan apa saja. Makanya tidak ada sesuatu yang mustahil apabila kita yakin dan benar-benar meyakini apa yang ingin kita wujudkan. Karena Tuhan itu mengikuti apa yang kita pikirkan atau apa yang kita ingin wujudkan. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Apapun yang kita inginkan sebenarnya itu diwujudkan oleh Tuhan itu sendiri. Tergantung kita itu motivasinya bagaimana. Kita cuma ingin saja, tapi kita tidak mau memprogram diri kita. Sehingga kalau cuma mimpi, kita tidak ada gerak ataupun usaha untuk mencipta ataupun mewujudkan. Makanya rasa cipta karsa karya. Kalau hanya merasa ya sudah cukup, dirasakan saja. Jadinya apa? Angen-angen, mimpi. Tetapi kalau sudah cipta, kita berarti melakukan usaha, bergerak supaya apa yang kita rasakan ini bisa terwujud dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu karso. Kalau sudah cipta rasa karso, jadinya karyo. Karyo itu adalah sebuah sesuatu yang itu menjadi karya kita dalam hidup kita, pencapaian kita dalam hidup kita. Nah, sebenarnya ilmu cipta rasa cipta karsa karya ini memang sangat penting dalam kehidupan. Itu berasal dari apa? Ya, sugesti. Makanya apabila sampean ingin menguasai segala keilmuan, kesaktian itu pun berasal dari sugesti. Saya puasa mutih, kalau saya sudah puasa mutih sekian hari, nanti tidak tidur berapa hari saya akan menjadi seperti itu. Kan sugesti sebenarnya. Makanya kalau ingin menguasai kanuragan, keilmuan, belajarlah sugesti. Itu kunci dari segala keilmuan itu sugesti. Sampai ingin pinter aja, sampai belajar itu sebenarnya sugesti untuk mencapai sebuah kepandaian. Itu kunci dalam hidup itu sugesti. Karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sugesti. Mau seperti apapun kita tidak bisa terlepas. Sebenarnya orang itu sudah melakukan hipnotis, itu tiap hari orang sudah melakukan. Kita nyuruh anak kita, belikan ini, dia ikut dengan arahan kita, dia sudah kena hipnotis, kena sugesti kita. Nah, tapi kita tidak menyadari sesuatu yang sering kita lakukan sebenarnya, tapi kita tidak menyadarinya. Karena apa? Kita tidak paham. Nah, dalam suwung orang dalam meditasi atau apa, itu disarankan untuk memprogram diri kita sendiri, memprogram sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai dalam hidup kita. Itu sebenarnya kekuatan sugesti. Makanya sangat berpengaruh 100% dalam hidup kita. Alam bawah sadar itu kekuatannya tidak bisa dijangkakan. Nah, itu bisa diwujudkan dengan kesadaran diri, dengan usaha, dengan kita memotivasi diri kita. Akhirnya nanti bisa menjadi sebuah pencapaian dalam hidup kita. Itu sebenarnya seperti itu, Mas. Terus Mbah Nuwun, terima kasih. Salam Rahayu.